Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita yang kali ini agak lambat. 6:30 ya. Tapi mudah-mudahan tidak menjadikan patah semangat. Nah, begitu ya. Oke. Alhamdulillah sudah hadir Pak Supri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Joko. Mudah-mudahan barokah. Kita sapa dulu ya, ada Bu Mimi, oke, sudah hadir. Pak Odon juga sudah hadir, kemudian Mas Joko, Assalamualaikum. Bu Mimi, terima kasih. Kemudian Pak Nana Juhana, Masya Allah nih, Pak Nana Juhana baru kelihatan ya. Gimana Kuningan kalau nggak salah Pak Nana ya. Lancar Pak, Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, kemudian Pak Ali Husna. Oke, ada Pak Tabrani, Alhamdulillah sudah hadir ya. Kemudian Sabarsa 78 juga sudah hadir. Kemudian Pak Usman, Assalamualaikum Pak Ustadz, punten nembe tiasa ngiringan deui. Iya Pak, mudah-mudahan istiqomah dan berkah. Oke, warna-warni terima kasih, semoga barokah selalu. Oke Pak Odon, siap Ustadz, Masya Allah ya. Kalam cocol, kitab naon ya. Kitabna Shahihul Ibad. Hari ini masuk ke bab ke-7, makolahnya ke-9 ya. Kita mulai saja karena kita sudah terlalu siang ya. Insya Allah nanti kita sapa-sapa lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbak Erlina Siti, Alhamdulillah hadir Pak Ustadz. Alhamdulillah ya Mbak Erlina ya, mudah-mudahan istiqomah. Itu doa saya, yang pertama adalah istiqomah, yang kedua mudah-mudahan bisa menjalankannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut, ini udah yang ini. Wal maqalatut tasi'atu. Ini maqalah yang ke-9. Syauqi'ar, Kak coba ngaji Sulam Taufik, Masya Allah. Ya kita satu-satu ya Pak ya, Insya Allah. Kemudian Bunda Ratna juga hadir, Masya Allah. Bun, sehat Bun, terima kasih Bun. Pak Edi Mustafa, warna-warni terima kasih, semoga berkah. Ya. Oke, terima kasih Pak Nana Juhana, warna-warni tetap mudah-mudahan berkah selalu. Wal maqalatut tasi'atu, maqalah yang ke-9. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalanya fi'il madi, an-nabiyyu fa'il yang dirofakkan dengan domah. Sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat i'tiradiyah. Asyuhada'u, ini isim kalau di awal dibaca rofa ya, karena qala itu membutuhkan maqlul qauli. Maqlul qauli itu kalimat, maka dibaca asyuhada'u, ini adalah mubtada. Asyuhada'u,
Nah, dihukumi syuhada. Masya Allah, ini luar biasa ini. Dianggap syuhada. Begitu ya, syuhada itu mati syahid ya. Orang yang mati syahid. Nah, itu addressnya adalah surga insya Allah ya. Ada sab'atun. Nah, ini sab'atunnya dibaca rofa, ini karena khobar. Ya, jadi asyuhada'u sab'atun. Jadi yang termasuk mati syahid ada 7. Siwal maqtuli. Nah, ini siwa ini adalah tergolong adat istisna ya. Cuman kalau siwa ini berbentuk isim ya. Jadi adat istisna itu ada illa, ada laisa, ada ghair, ada siwa, ada hasya, ada khola, ada, dan lain-lainnya. Nah, ini siwa ini termasuk adat istisna gitu, pengecualian. Cuman ini berbentuk isim. Kalau illa itu berbentuk huruf, kalau laisa berbentuk fiil. Tapi kalau siwa ini berbentuk isim. Ya. Jadi kalau ketemu isim di depannya maka dibaca mudhof ilaih. Jadinya al-maqtuli gitu. Ya, jadi siwa ini adalah isim. Adat istisna ini bila didahului dengan kalimat tama atau sempurna itu ya, maka dihukumi nasab istisnanya begitu ya. Tapi kalau didahului dengan kalamnya itu, kalimatnya itu tam ghairu mujab, yaitu yang diawali nafi, maka dihukumi boleh mustasna, boleh juga badal ya. Artinya dijadikan badal. Nah gitu. Jadi itu perbedaannya ya. Nah, kebetulan di sini Mas Yanto, oke, Bu Wiwin, maaf telat Pak Ustadz, oke, kalam cocol jurmiyah baryai, ya. Jadi siwa di sini adalah masuk ya dari kategori adat istisna, cuman berbentuk isim ya, makanya tadi dibaca al-maqtuli, jadi ini mudhof ilaih, begitu. Selain yang dibunuh atau selain yang mati gitu ya, fi sabilillahi. Nah, fi huruf jar, sabili majrur, Allahi mudhof ilaih. Jadi fi-nya huruf jar, sabili majrur yang dijarkan dengan kasroh, wa huwa mudhof. Allahi mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasroh. Begitu ya. Jadi selain yang dibunuh dalam jalan Allah. Apa yang dimaksud fisabilillah di sini adalah li'i'la'i. Linya huruf jar, i'la'i majrur yang dijarkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Kalimati mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasroh wa huwa mudhof lagi. Allahi, loh, makanya dibaca Allahi mudhof ilaih. Jadi yang disebut fisabilillahi ini adalah ai li'i'la'i kalimatillahi gitu ya. Jadi syuhada itu adalah orang yang mati syahid ya. Ternyata di sini dijelaskan ada 7 ya. Selain yang mati, maksudnya begitu ya, di jalan Allah. Apa yang dimaksud di jalan Allah? Li'i'la'i kalimatillahi, karena meninggikan kalimah-kalimah Allah gitu. Jadi selain yang ikut berperang dengan Rasulullah gitu ya, selain yang ikut berperang dengan Rasulullah, masih ada 7 macam masih dianggap orang yang mati syahid gitu ya. Kalau ikut berperang dengan Rasulullah li'i'la'i kalimatillah, karena menegakkan kalimat-kalimat Allah atau menegakkan agama Allah, kemudian gugur di medan perang, itu sudah jelas syahid. Makanya di sini ada siwa. Nah, jadi selain yang mati dalam jalan Allah tadi,
itu ada yang dianggap syahid. Nah gitu ya. Jadi ada yang dianggap mati syahid. Nah itu ada sab'atun ya, ada 7. Oke. Abang sehat selalu dan berkah, selamat dunia akhirat. Gitu ya. Itu kemudian ada lagi Endud Kalem, kitabnya Nasoihul Ibad ya. Kemudian Kurnia Aluminium. Ya, assalamualaikum, ikut ngaji Pak Ustadz, monggo ya. Nah gitu ya. Jadi ada 7 ini yang digolongkan mati syahid ya. Selain yang menegakkan agama Allah, selain yang ikut perang dengan Rasulullah, masih ada orang yang dianggap syahid. Nah, begitu ya. Yang pertama adalah, nah gitu berarti, al-mabtunu. Ini yang pertamanya adalah al-mabtunu. Apa itu al-mabtunu? Orang yang sakit perut. Masya Allah. Gitu ya. Jadi orang yang sakit perut terus mati. Ah itu. Lah, sakit perut mati. Nah, al-mabtunu. Ya. Maka di sini dalam penjelasannya ai adalah huruf tafsir, huruf tafsiriyah ya. Oke. Alladzi yamutu bida'il batni. Gitu. Jadi orang yang mati karena sakit perut ya, itu ternyata syahid. Nah, di sini dalam penjelasannya itu alladzi, berarti alladzi ini isim mausul ya. Isim mausulnya sebagai naat, mensifati orang yang mati dalam sakit perut itu. Itu sakit perutnya model apa, begitu kan ya. Jadi alladzi yang, nah ini isim mausul sebagai naat. Oke. Kalau isim mausul butuh silah mausul, maka di depan dibaca yamutu ya, yamutu. Kalam cocol, pasaran khoridatul bahiyah yai, masya Allah. Ya, gitu ya Pak ya. Oke. Jadi yamutu, Bu Uun hadir, alhamdulillah. Abah Oji, maaf Ustadz, agak telat, nungguin dari jam 6, kirain gak ada live. Iya Pak Oji, ya Abah Oji ini masya Allah, sayanya baru selesai gitu ya. Oke, mudah-mudahan manfaat ya walaupun telat gitu kan. Ya, ini ada yang nanya lagi, Auti. Auti kitabnya adalah Nasoihul Ibad ya. Jadi yamutu bida'il batni, yamutu dia mati gitu, bida'il batni, sebab sakit perut. Nah, begitu ya. Nah, di sini diceritakan contohnya berarti ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini makanya ada ka. Nih, ka ini adalah huruf jer. Ya. Jadi kastiskoin bacanya. Kastiskoin ya. Kemudian wakau lanjin. Ya begitu ya. Jadi seperti kastiskoin itu. Di sini dalam penjelasannya kastiskoin itu diartikannya muntah-muntah. Ya. Jadi nggak tahu perutnya gimana, lalu muntah-muntah. Ya. Wakau lanjin itu ya bisa diartikan dan selainnya lah ya. Jadi ini seperti dalam perutnya tuh muntah-muntah lalu mati. Nah itu. Maka sakit perut yang semacam itu maka dianggap syahid. Ya. Dianggap syahid. Nah gitu.
Oke ya. Ini ada yang nanya i'robtad al-mabtun. Nah, al-mabtunnya ini jadi badal. Gitu ya. Makanya dia dibaca rofa. Al-mabtunu. Badal dari sab'atun. Ya. Jadi yang 7 itu apa saja sih? Gitu kan. Yaitu begitu. Jadi khobar dia. Posisinya adalah khobar. Badal mengikuti mubdal minhunya. Kalau mubdal minhunya khobar, maka dia juga adalah khobar. Nah, begitu. Ya. Jadi al-mabtunu. Nah, ini. Jadi yang pertama adalah sakit perut. Ya. Alladzi yamutu bida'il batni. Yang dia mati sebab sakit perut. Ya, di sini kastisqoin wa qau lanjin. Ya, jadi itu seperti muntah-muntah ya, wallahu a'lam ya gimana sebabnya muntah-muntahnya seperti apa yang menyebabkan kematian. Syahidun, nah adalah syahid. Nah gitu ya. Jadi dianggap syahid. Begitu. Kemudian wal ghariqu. Wawunya atop al ghariqu ma'tuf dari ma'tuf alaihnya al mabtunu. Begitu ya. Jadi ini adalah al-ghariqu. Gharik itu apa gharik? Sering dengar ya. Tenggelam. Gitu ya. Coba lihat di tafsirnya dulu. Wa huwa, huwanya ada domir munfasil. Kalau di awal dia menjadi mubtada. Ya. Mubtada. Dia sedang menjelaskan tentang ghariqu. Begitu ya. Jadi al-ghariqu. Jadi yang kedua adalah orang yang mati tenggelam. Wahua, dia adalah domir munfasil kalau di awal dia menjadi mubtada. Maka depannya dibaca alladzi. Ini adalah khobarnya ya. Jadi isi mausulnya ini sebagai khobar. Oke. Ya, jadi alladzi isi mausul sebagai khobarnya. Karena yang jadi khobar adalah isi mausul, maka membutuhkan silahnya. Gitu ya. Mas sabar nyimak Ustaz, monggo. Anom Collection kitabnya adalah Nasoihul Ibad ya. Kemudian di sini ada yamutu. Ya. Yamutu. Nah, ini yamutu adalah fi'il mudhari'. Fa'ilnya huwa kembali kepada alladzi. Jadi dia mati gitu. Fil ma'i. Fi-nya huruf jar, al-ma'i majrur yang dijerkan dengan kasroh. Bisa babihi. Ya, bi-nya huruf jar, sababi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Begitu ya. Oke. Ya, bolehlah diartikan dan adapun dia boleh ya. Filmai tadi ya. Jadi di dalam air dengan sebabnya gitu. Jadi matinya tenggelam di dalam air. Syahidun. Dia adalah syahid. Nah gitu ya. Jadi syahidunnya adalah khobar gitu ya. Kemudian ada lagi di sini wawunya atop dibaca sohibu zatil janbi. Nah itu sohibu adalah maktuf dari matuf alinya al mabtunu ya. Wahuwa mudof zati mudof ilaih yang dijerkan dengan kasro karena jama mu'anas salim. Wahuwa mudof al janbi mudof ilaih yang dijerkan dengan kasro, begitu ya. Nah, di sini wasohibu zatil janbi. Nah, ini. Berarti yang keberapa ini? Yang ketiga ya. Nah, di sini sohibu zatil jambi. Nah, orang yang sohib itu biasanya diartikan apa sih? Sohibul bed. Nah itu, apa tuh?
arti sahibul bait itu? Iya, boleh aja sih. Ini ada yang nanya Pak Huda ya. Boleh diartikan mati. Cuman ini fi'il mudhari ya, maknanya itu berlangsung. Dia mati, boleh Pak, nggak apa-apa ya. Dia mati, boleh begitu ya. Oke. Jadi sahibu zatil janbi. Janbi itu kan artinya di sisi ya. Yang ada di sisi itu pinggang ya. Zat itu zat itu artinya empunya. Jadi yang mempunyai sakit pinggang, gitu. Itu ya. Pak Azhari Thalib, tuan gitu ya. Oke, tuan boleh. Sohib itu tuan ya. Yang punya rumah, sohibul bait, ahlul bait, iya, gitu ya. Jadi maknanya tergantung depannya sih ya. Itu. Jadi ini sakit pinggangnya yang dimaksud itu apa sih? Wahua. Nah ini. Ya. Huanya domir munfasil bila di awal dia sebagai mubtada. Maka depannya dibaca khobar. Gitu ya. Dibaca khobar. Ya. Jadi ya khobar lah ya. Jadi dibaca khobar. Khobar adalah isim yang rofa, gitu ya. Waromun harun. Nah gitu. Waromun harun, gitu. Apa sih romun, gitu ya. Ini kalau di arti kamusnya itu diartikan tumor ya. Tumor yang panas, maksudnya berarti yang ganas ya. Janbi juga bisa diartikan lambung ya. Kalau lambung itu di pinggir apa di tengah sih? Ya, ada juga yang menerjemahkannya janbi di sini adalah pinggang ya. Itu. Jadi yang dimaksud adalah orang yang mengidap gitulah ya, penyakit tumor ganas. Maknanya begitulah ya. Oke. Oh, kenapa Teh Mimin ketinggalan? Ya, gitu. Jadi orang yang mempunyai sakit tumor ganas. Ya. Nah, di sini ada keterangannya ya. Ada keterangannya ini. Ya'ridu fil ghosya'i. Ya'ridu fil ghosya'i. Ya'ridu adalah fi'il mudhari. Domirnya huwa, karena tidak ada isim maka dibaca rofa sebagai fa'il ya. Itu. Harun dibaca rofa itu naat. Waharumun harun. Nah ini harunnya naat ya. Jadi waromunnya khobar, kemudian harun ini naat ya. Makanya tadi diartikan yang. Jadi tumor yang ganas, gitu ya. Ya'ridu. Nah, ini adalah kalimat ya. Kalimat setelah isim yang bertanwin maka dihukumi naat. Gitu ya. Ini dibaca ya'ridu. Ya'ridu adalah fi'il mudhari, fa'ilnya huwa, gitu ya. Fil ghosya'i, fi'nya huruf jar, al ghosya'i majrur yang dijerkan dengan kasroh. Nah, maka ini ada dua isim yang sama ini. Ini pakai al, ini juga pakai al, maka dibaca al-mustabtini. Al-mustabtini berarti naat. Ya, naat dari al-ghisya'i. Ya. Kemudian di sini ada dua kata. Pertama adalah li. Nah, li-nya huruf jar dibaca al-adla'i. Al-adla'i. Li huruf jar, al-adla'i majrur yang dijerkan dengan kasroh. Begitu ya. Oke, selesai dulu sampai sini. Maka kalau saya baca ya'ridu fil ghosya'il mustabtini lil
adla'i ini adalah kalimat. Nah, kalimat ini sebagai naat ya. Sebagai naat dari Harun berarti ya. Jadi yang ganas. Tumor yang ganas. Yang ganasnya itu yang bagaimana? Yang, nah begitu kan? Nah, jadi diartikan yang apa? Yang muncul ya. Ya'ridu fil ghisya'i, yang muncul di dalam boleh ya, selaput al-mustabatini, yang melapisi, Masya Allah ini ya, yang melapisi lil adla'i, terhadap tulang rusuk. Masya Allah. Ini luar biasa ini ya. Jadi yang disebut Harun di sini ganasnya itu yang ya'ridu, dia gitu kan ya. Tadi dia muncul gitu ya. Fil ghisya'i. Muncul di dalam selaput, nah gitu kan ya, selaput al-mustabatini, yang melapisi lil adla'i, terhadap tulang rusuk. Masya Allah. Nah ini, jadi orang yang penyakit tumor kemudian meninggal, syahidun. Nah ini, jadi syahidun adalah khobar ya, syahidun. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, syahidun khobar dari mana? Nah begitu, khobar dari mubtada yang tidak disebut. Jadi ada huwa syahidun. Nah gitu ya, huwanya itu tidak ditampakkan gitu. Huwa syahidun, dia adalah syahid. Nah begitu. Jadi syahidun itu adalah khobar dari mubtada yang tidak disebut gitu. Ya, apa ini ya, bukakan futuh untuk saya supaya bisa baca kitab Gundul, amin ya Allah, amin ya, mudah-mudahan ya. Ini kitab nopo, kitabnya Nasoihul Ibad gitu ya. Nah Masya Allah, nah gitu ya. Iim, Assalamualaikum, kitab apa Ustaz? Nah, kitabnya Nasoihul Ibad ya. Heripal, Ustaz tolong diposting ke TikTok. Khawatir sering kerja nggak bisa ikut live. Ada di YouTube ya. Nanti buka VT saya di TikTok. Nanti di atas sebelah kanan itu ada YouTube. Diklik aja ya. Insya Allah setiap live saya simpan di YouTube ya. Jadi bagi mereka yang tidak sempat ikut, insya Allah bisa mengikutinya ya, gitu. Tapi kalau sempat ikut ya, pahalanya berbeda tentunya. Ya, langsung dengan tidak langsung gitu kan ya, insya Allah. Tapi ya masih baik ya. Pak Gun, mantap ilmunya, Masya Allah. Ya, sedunia ahai. Heripal, terima kasih. Oke, Kurnia. Oke, kemudian terima kasih Ustadz. Aku belajar sama Ustadz. Tolong doakan istiqomah. Amin. Heripal ya, mudah-mudahan istiqomah ya. Kak Wan Aglo, channel YouTube-nya apa Ustadz? Pokoknya di ini aja, buka di TikTok saya dulu, akun sayanya, nanti di atas itu ada YouTube. Diklik aja, langsung masuk ke YouTube-nya. Jadi tidak nyari-nyari, ya, tidak nyari-nyari gitu. Asparadin telat, sedunia halaman berapa Ustadz? Nggak pakai halaman ya, karena kalau beda cetakan, beda halaman. Jadi yang dipakai adalah bab ke-7, makalah ke-9, begitu ya. Agus, barokallah Ustadz. Oke Pak Agus. Kak Wan Aglo, lanjut Ustadz. Oke. Oke, sedunia ahai. Oke, bab 7 ya, makolahnya ke-9. Oke, tadi ya, Masya Allah ini luar biasa nih. Intan, iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak RW 04. Fauzan, saya juga mau ikut ngaji mulai jam berapa? Jam 6 ya aturan mah.
Oke, kita lanjut ya. Abah Manglayang, izin belajar monggo Abah. Ikut mutolaah monggo. Gani Mustafa, Barokallah Ustadz berkahnya. Medsos kita ikut ngaji bareng Bapak Ustadz. Monggo, amin ya, mudah-mudahan Pak Gani Pak Gani, terima kasih ya. Ustadziku hadir Ustadz, alhamdulillah. Ailsa, masa baru disapa ya, Ailsa ya. Oke. Dai ikutan monggo. Abang Manglayang, kitabnya Nasoihul Ibad ya, gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Pak Azhari terima kasih. Pak Haidar, ayo ikut ngalap barokah Pak Ustadz, monggo. Pak RW 04. Oke, Pak Nur Hidayat izin nyimak Ustadz, monggo, gitu ya. Oke, kita mulai lagi. Nah, nanti kita sapa-sapa lagi ya. Nanti di akhir, saya juga suka sapa-sapa ya. Insya Allah. Fauzan, saya usahakan istiqomah ngaji insya Allah. Amin ya. Mudah-mudahan istiqomah Fauzan ya. Oke. Patah betul tidak Pak Ustadz? Syahidun itu khobar dari wasohibu. Jadi kalau syahid, iya. Tapi di sini karena sohibunya itu badal Pak. Ini jadi sohibunya itu kan maktuf, dari maktuf alainya al-mabtunu, begitu Pak ya. Jadi syahidnya itu mana tadi? Nah, ini syahidnya adalah khobar dari mubtada yang tidak disebut. Nah, mubtada yang disebutnya tuh huwa. Nah, huwanya tuh larinya ke sini Pak, sama sohibu dzatil janbi gitu. Jadi huwanya mana sih gitu kan? Huwanya itu kembali ke sohibu dzatil janbi, yaitu orang yang mempunyai sakit pinggang atau sakit lambung ya, yaitu sakit tumor ganas ya, yang tumornya itu muncul fil ghisyai gitu ya, muncul di selaput al mustabtini yang meliputi lil adla'i terhadap tulang rusuk. Nah, coba bayangkan ya. Makanya nomor satu itu ketika kita sakit jangan sekali-kali mengeluh. Dan jangan sekali-kali minta sembuh. Lah, Ustadz kok minta sembuh nggak boleh? Nggak boleh. Dua hal yang harus kita lakukan ketika kita sakit. Kalau minta sembuh berarti sama dengan jam 10 pagi itu ada matahari. Itu masih condong ke arah timur. Lalu kita minta agar terbenam. Biarkan saja nanti juga sore terbenam. Itu, nah orang sakit itu kebanyakan minta sembuh. Jadi kita ketika sakit dua hal yang dilakukan. Apa itu? Bil ibadati wal kasabi. Jadi yang pertama perbaiki ibadahnya. Yang keduanya berusaha. Lalu berarti berobat. Udah titik. Ibadahnya dibagusi. Nah gimana ibadahnya Ustadz? Kalau terbaring terus, tidak bisa ngapa-ngapain, ya ada zikir. Ketika berbaring terus, tidak punya kesempatan untuk wudhu, karena susah, ya zikir. Ingat Allah, itu namanya bil ibadati, baru wal kasabi. Ya, ibadah dan usaha. Usahanya di situ berarti berobat. Jangan sekali-kali minta sembuh. Ya, kalau minta sembuh berarti tadi seperti matahari jam 10 itu masih condong ke arah timur, lalu dipaksa meminta kepada Allah, ya Allah, Engkau maha kuasa, Engkau maha hebat, coba terbenamkan matahari di jam 10. Ya nggak bisa. Allah walaupun bisa, tapi tidak melakukannya. Kenapa? Melanggar. Allah melanggar dengan ketetapan Allah sendiri, tidak mungkin. Ya, jadi biarkan saja nanti sore akan terbenam. Itu ya. Jadi ingat kalau kita sakit itu dua hal yang Allah lakukan. Yang pertama adalah membersihkan dosa-dosa kita. Yang kedua, Allah angkat derajat kita.
di dunia ataupun di akhirat. Kalau sembuh di dunia diangkat, kalau tidak sembuh di akhirat diangkat, dengan satu kriteria, syahidun, dihukumi mati syahid. Ya, jadi jangan keluar keluhan dari mulut kita bahwa semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Nah begitu tuh Pak Gani Mustafa, justru sakit itu pelebur dosa. Gitu ya Pak ya, gitu ya, paham kan ya? Jadi jangan sekali-kali minta sembuh. Lakukan dua hal ya, bil ibadati wal kasabi. Nah, bil ibadati berarti ibadahnya bagusin. Kemudian yang keduanya adalah berobat. Begitu. Berobat itu wal kasabi namanya. Udah titik gitu ya. Nah begitu Al-Karim ya. Masya Allah, luar biasa Pak Ustadz, betul. Ya, itu kebanyakan kita itu ya. Sekarang kita udah ngaji, jadi nggak usah. Jadi kalau sakit minta faedah, iya. Ya, banyakin wiridan, perbaiki ibadahnya. Oke, Pak Haji Muhammad, Assalamualaikum. Ketinggalan Pak Ustadz, Masya Allah. Ya begitu ya. Oke Pak Gun, nah itu Pak Gun ya. Terima kasih Pak Gun. Ya, itu Pak Mulyadi, semoga kita semua sehat selalu. Nah, tinggal kita mudah-mudahan sehat, begitu ya. Nah, itu. Gimana caranya biar sehat terus, gitu kan? Perbaiki akhlak kita, gitu. Mudah-mudahan ketika kita selalu baik, insya Allah sehat. Nah, hedonism, gitu ya. Kalau baik, terus insya Allah sehat. Kalaupun sakit berarti diuji oleh Allah untuk diangkat derajatnya. Subhanallah. Ini tenang banget dengernya, Masya Allah. Iya Pak ya, ini. Siapa ini Pak? Aduh, kelewat ini namanya. Subhanallah, gitu ya. Oke. Assalamualaikum, ikut nyimak Pak Ustadz. Nah itu. Mas sabar. Oh, kalau habis, apa ini? Kalau habis... apa ini Pak? Ini udah ketutup ya, jadi nggak jelas ini. Motivasikah, oh gitu ya. Masuk hadis apa Ustadz? Oh gitu. Oke Pak Gani ya. Yang nama manusia kurang sabar ya kalau dalam ditimpa sakit atau musnah. Nah itu makanya gunanya ngaji itu. Biar kita tahu. Manusia itu disifati oleh Allah tergesa-gesa, betul kan ya? Lemah, itu. Makanya tabiat itu harus berbaju. Tabiat manusia itu lemah, tadi mengeluh gitu ya. Tabiat manusia itu tergesa-gesa, bakhil, itu tabiat manusia. Maka dipakaikan baju. Apa bajunya? Adalah agama. Ya. Semakin paham Quran, dia akan merasa memakai baju. Ya. Baju itu fungsinya apa sih? Menutup aurat. Aurat itu apa? Sesuatu yang harus ditutupi. Ya, sifat manusia itu tadi tergesa-gesa. Ketika sakit pengen segera sembuh gitu kan. Nah itu sifat manusia. Coba kita tutupi. Ya, kita pakaiin baju menjadi sabar. Ya, makanya agama menghiburnya. Apa? Menghapus dosa sehingga muncul sabarnya. Begitu, diangkat derajatnya oleh Allah ya, sehingga muncul sabarnya. Dan ketika mati tidak sembuh dari sakitnya, syahidun, dihukumi syahid oleh Allah. Ya. Jadi ini bab saya suka, monggo gitu ya. Masya Allah. Nah itulah Pak. Betul Pak Ustadz, suka nggak sabar. Gitu ya. Siapa ini namanya? Aduh, kecil banget. Hajah Eryati. Oh iya, Hajah Eryati ya. Mudah-mudahan Bu Hajah ya, mudah-mudahan Bu Hajah istiqomah ikutnya ya. Mudah-mudahan bisa diberikan kesabaran oleh Allah. Makanya sabar itu kita harus berdoa ya. Berdoa minta sabar gitu. Oke, Mama Yudis juga hadir, alhamdulillah ya. Gitu. Ada Sigit, Pak Sigit Mardianto.
Oke, nyimak. Oke, Pak Sigit mudah-mudahan istiqomah. M Taufik juga hadir. Alven ya. Terima kasih M Taufik ya. Alven Denilo. Lanjut Ustaz, aku pengen belajar. Itu ya tadi ya. Jadi termasuk syahid ya. Mudah-mudahan kita digolongkan. Oke. Dodi Supriyadi, Assalamualaikum. Bu Mira juga hadir, alhamdulillah ya Bu. Sehat Bu? Apa udah di Purwakarta Bu Mira? Oke, kemudian Muhammad apa ini? Tadi Muhammad Tadri, Muhammad Tadi ya. Jember hadir Muhammad Tadi. Oke. Oke, kita lanjut. Enak banget, adem di hati pagi-pagi dengar pemasukan dari Pak Ustadz, Masya Allah. Oke, kemudian Bu Ai, oke, alhamdulillah bisa hadir ya. Bu Mai juga hadir Pak Ustadz. Oke, Bu Mira, alhamdulillah sudah di Purwakarta lagi, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan yang sempurna Bu. Juga salam buat bapaknya. Oke, kemudian Iim ya, Masya Allah. Oke, Bu Fikri. Assalamualaikum Bogor. Oke, Sukabumi Cicurug hadir, alhamdulillah. RN ya. Oke, kita lanjut ya, nanti kita sapa-sapa lagi ya. Yang belum kesapa mudah-mudahan nanti juga kesapa. Abdul Khalik mau tanya Ustadz, kalau orang doanya panjang lama apakah itu juga termasuk memaksa Allah? Doa itu diperintah oleh Allah ya. Ud'uni astajib lakum. Siapa yang berdoa aku kabulkan. Itu. Jadi selagi dia berdoa, namanya berdoa, itu diperintah oleh Allah. Ya. Jadi kalau namanya berdoa itu diperintah oleh Allah. Panjang pendek selagi doa namanya itu diperintah oleh Allah. Tidak memaksa Allah. Ya, walaupun banyak fi'il amar di situ. Ya, itu menjalankan perintah. Selagi doa itu adalah dirujuk dari Al-Quran, dari hadis atau dari kalamnya para ulama. Jadi tidak dibuat sendiri. Kalau dibuat sendiri itu namanya keluhan. Ya. Satu tanda tidak syukur kepada Allah karena dia menginginkan sesuatu yang tidak Allah berikan. Gitu. Menginginkan sesuatu dari yang tidak Allah berikan. Sehingga itu namanya bentuk protes. Ya, bentuk protes kayak tadi sakit itu. Allah memberi sakit dan nanti Allah akan beri kesembuhan. Jangan memaksa dengan meminta gitu. Harusnya berdoa saja. Ingat ya, meminta dan berdoa itu berbeda. Kalau berdoa itu konsepnya sudah ada di Al-Quran, di Al-Hadis, atau di kalam-kalam ulama. Kalau minta itu satu tanda kurang. Ya, kurang, dan bahasa-bahasanya itu adalah bahasa-bahasa nafsu. Menginginkan sesuatu yang tidak Allah beri. Makanya tidak boleh. Itu satu tanda tidak syukur. Gitu ya. Jadi cobalah kita sekarang pahami. Kalau berdoa itu cukup konsep-konsepnya yang ada di Quran. Allah tahu kok apa maksud kita begitu. Ya. Jadi saya sering bilang ya, ketika anak kita nakal, lalu kita, ya Allah anakku nakal. Nah itu nggak usah cerita, Allah tahu. Tinggal berdoa saja dengan Robbi habli minas solihin. Udah cukup. Ya, doa itu sudah dipanjatkan, yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Jadi nggak usah cerita begitu ya. Oke, Idah Rasidah. Oke, Idah Rasidah, terima kasih ya Bu Idah ya. Mudah-mudahan istiqomah. Ini saya baru sapa beliau. Lanjutannya. Kemarin ya Ustadz, iya, ya itu Pak Ismail ya, Pak Ismail Fakot, ya Pak Ismail gitu ya, nah, gitu ya. Oke, mudah-mudahan kita bisa istiqomah, gitu. Pak Ahmad Fauzi, Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam. Mudah-mudahan istiqomah ya Pak ya. Belajar ikhlas, amin. Nah begitu ya, Insya Allah.
Mudah-mudahan kita tetap diberikan kekuatan oleh Allah untuk tidak minta-minta, berdoa saja. Ya, itu lambang bahwa kita itu syukur kepada Allah. Ya, orang yang bersyukur akan ditambah. Ingat, la azidannakum. Gitu. La azidannakum. Sungguh aku pasti tambah. Gitu. Kalau keluhan yang kita sampaikan kepada Allah, Allah tambah nanti keluhannya. Gitu. Tapi kalau kita merasa cukup di hadapan Allah, maka Allah tambah kecukupan kita. Itu makna dari la azidannakum. Pasti aku tambah. Gitu. Sama dengan kita, itu tadi. Ya, kita merasa kurang di hadapan Allah, Allah tambah kekurangannya. Jadi harusnya yang ditampilkan kepada Allah itu adalah rasa cukupnya kita, qanaahnya kita, itu ya, insya Allah itu. Saya punya kitabnya juga, pengen mutola'ah bersama Ustaz. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ya teh ya, kita mutola'ah bareng sehingga kita bisa paham dan mengamalkannya. Pak Haji Mukamal itu kan untuk sendiri Ustadz. Maksudnya gimana Pak? Ayo Pak, monggo dijelaskan. Itu kan untuk sendiri Ustadz. Ya, maksudnya gimana? Untuk sendiri yang gimana? Monggo Pak. Oke, Pak Ahmad Fauzi nyuwun sewu gabung ngaji, monggo. Oh Robbi Habli. Nah ini dia Pak. Ketika konsep Quran itu nggak boleh dirubah Pak. Coba Bapak kalau sholat sendirian, ya baca Fatihah. Coba Pak, iyyaka na'budu. Na'budu itu artinya kami Pak. Iyyaka na'budu. Bapak sendirian, tapi kenapa ngomongnya kami? Harusnya jangan iyyaka na'budu dong. Tidak na'budu, a'budu. Itu kan Pak. Jadi kalau Quran tidak boleh dirubah Pak. Gitu ya. Itu versi saya ya. Gitu. Mangga Bapak pikir-pikir yang cocok di hatinya seperti apa gitu. Robbi habli minas solin. Itu konsep Quran. Jangan dirubah. Kalau Quran nggak boleh dirubah-rubah. Ikuti saja. Robbi habli minas solihin. Gitu aja ucapkan itu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan jangan dirubah Pak, itu konsep Quran ya. Oke, mudah-mudahan ya Pak ya. Mudah-mudahan cocok, nggak cocok juga nggak apa-apa, bebas ya. Kita legowo, semuanya ada pertanggungjawabannya ya. Kalau saya, insya Allah tidak berani untuk merubahnya. Kalau doa berjamaah itu kan untuk sendiri. Ya Pak, tetap Pak kita berjamaah baca Robbi habli minas solihin. Mereka dengar dan mereka mengaminkannya gitu. Mereka juga dalam hatinya Robbi habli minas solihin untuk dirinya. Itu ya. Jangan rubah konsep dari Allah. Oke Pak Haji Muhammad, Masya Allah belum bisa ya, inginnya ngeluh apa deh Pak Pak Haji Muhammad gitu ya. Oke Pak Azhari, setuju Ustadz, usah dirubah tuh Pak Azhari ya, usah dirubah kalau konsep Quran itu. Kita berdoa sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah yang lebih tahu ke depannya kita. Jangan sok pinter, jangan sok lebih hebat daripada Allah. Ya, itu konsep Quran, Allah yang lebih tahu. Dan Allah yang maha mengabulkan doa gitu ya. Pak Haji Mukamal ya, mudah-mudahan jadi apa namanya, jadi tafakur buat kita ya. Monggo. Oke Pak Gunawan, keren, mantap dah ya. Masalah Pak Gun ini luar biasa ini, Masya Allah. Amin ya Pak Haji Mukamal ya, mudah-mudahan istiqomah ya ikut ngaji ya gitu. Oke, mungkin ini saja dulu ya. Ini udah terlalu siang, ini udah jam 7 lewat. Nih saya kebetulan ada acara, saya mau keluar dulu. Jadi, oke, Bu Siti juga hadir. Alhamdulillah nggak kesiangan ya Bu. Oke, jadi ini baru berapa ya? Jadi ada 7 tadi ya yang mati syahid. Oke, jadi yang dianggap matinya syahid itu ada 7. Nah,
Baru yang pertama adalah tadi orang yang mabetunu, sakit perut ya. Jadi kalau sakit perut jangan mengeluh ya. Apa tadi rumusnya dua, bila ibadati wal kasabi gitu ya. Perbaiki ibadahnya dan berusaha berarti berobat. Ketika sampai meninggalnya Allah nilai syahidun. Nah gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua wal ghariku. Gharik itu orang yang mati tenggelam. Tenggelam di dalam air ya, wa huwa alladzi yamutu fil ma'i bisababihi. Jadi sebabnya tenggelam ya, karena kayak waktu tahun berapa itu yang tsunami di Aceh itu. Nah itu banyak orang mati tenggelam. Itu syahid itu. Syahid itu. Ya, mereka insya Allah ahli-ahli surganya Allah. Karena dianggap oleh Allah dinilai syahidun. Syahid. Tapi jangan coba-coba tenggelam sendiri ya, itu bunuh diri namanya ya. Itu. Kemudian yang ketiganya wasohibu dzatil janbi. Ya, orang yang mempunyai sakit pinggang. Yang dimaksud sakit pinggang itu sakit di daerah pinggang ya, atau di daerah lambung. Di sini dalam penjelasannya wahuwa waromun harun, jadi tumor yang ganas. Atau sekarang ada lagi apa tuh? Selain tumor itu apa? Kanker. Nah, model itulah ya. Waromun harun. Jadi orang yang punya penyakit kanker atau tumor yang ganas, ya'ridu fil ghisya'i al-mustabatini lil adla'i. Nah ini penjelasannya ya, naatnya. Sifat dari ganasnya itu seperti apa? Intinya ganasnya itu mematikan. Intinya gitu ya. Mematikan. Jadi ya'ridu fil ghisya'i, ini munculnya di selaput ya, yang melapisi boleh lil adla'i, terhadap tulang rusuk. Artinya yang mematikan lah, begitulah ya, gampangnya gitu. Maka bersabar ya. Insya Allah matinya itu dinilai syahid oleh Allah. Banyak-banyak berzikir, itu saja ya, karena semuanya Allah sudah menetapkannya. Ya, begitu, mudah-mudahan ya cukup hari ini dihitung syahidun. Oke. Insya Allah nanti kita lanjutannya ya. Insya Allah nanti digabung dengan Fathur Rabbani ya, kemarin juga belum kebaca Fathur Rabbaninya. Oke, terima kasih Bu Maisaroh Anajah. Oke, tadi siapa lagi ya kelewat? Oke, Pak Gun, Pak Haji Mamad, alhamdulillah. Kemudian Abah Manglayang, oke, Bu Maisaroh Anajah, ahlan, oke ya, atas ilmunya syukron. Ini siapa ini? Nah, tadi udah kelewat namanya ya, jadi saya nggak kesapa. Oke, Pak Ustadz, Cirebonnya di mana? Tadi ya, siapa tadi yang nanyain? Oke, alhamdulillah Pak Tab ya, tenun Pak Ustadz. Oke, Rosmayat itu Malaysia kalau nggak salah ya. Pak Supri, terima kasih ilmunya Pak Ustadz. Masya Allah Pak Supri tetap setia ya. Mudah-mudahan istiqomah Pak. Terapi semoga selalu sehat Ustadz. Amin. Sabar 178, alhamdulillah barokah. Ilmunya ya, alhamdulillah. Mbak Malia juga alhamdulillah jazakallah khair. Rosmat Rabu. Itu ya, betul Malaysia. Ya, Rosmat ya, mudah-mudahan istiqomah. Pak Haji Maud, Pak Ustadz, pada asar ada di rumah. Insya Allah masih ada Pak. Paling saya keluar dulu, nanti insya Allah badasar sudah di rumah. Abah Oji hatur nuhun, kemudian Siwah alhamdulillah, Odon out, oke. Kemudian bagaimana jika khotmil Quran, aduh udah kelewat nih, pakai domir. Terus kalau doanya bareng gimana? Ya ikutin aja Pak, doa yang konsepnya sudah dibikin oleh Nabi, oleh para ulama ya, insya Allah kalam-kalam mereka lebih mendekatkan dirinya kepada Allah gitu ya, dibanding dengan kalam-kalam kita begitu ya. Masya Allah, ini Pak Ismail, saya suka kitab Nasail Ibad Ustaz, sangat menyentuh, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk bisa merealisasikan di dalam perbuatannya gitu ya Pak ya. Namanya Sugiono Pak Ustadz, iya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz ilmunya. Iya, namanya nama itu Pak,
Namanya bukan nama Islami ya, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan orangnya Islam. Oke, kemudian story Al-Furqan, penjelasannya tentang kana dan maktad. Oh iya, insya Allah ya, nanti saya jelaskan. Fikri besok jam berapa mulainya Pak Ustadz? Kalau jadwalnya jam 6 ya, tapi ya itulah kadang-kadang saya belum selesai, kemudian kayak tadi jam setengah 7 baru bisa mulai ya, nggak apa-apa lah. Terlambat lebih baik daripada tidak, begitu ya. Saya hanya nyimak yai, kudu diulang, ketinggalan banyak karena nunggu toko gitu ya. Teh Mimin ya udah mulai nunggu ya. Oke, mudah-mudahan tokonya berkah teh. Nanti lihat di itu aja di apa namanya di YouTube-nya, insya Allah ada ya. Oke, Abah Malayang, Fikri Maulana jam 6 insya Allah. Kamandaka baca teruskan, iya insya Allah ya. Oke. Tem Iswar menunggu ibadah ya Ustaz. Menunggunya ibadah ya Ustaz. Iyalah. Insya Allah menunggunya jadi ibadah. Oke, itu Teh Mimin ada yang komen ya. Iya ya Imam. Amin. Saya tunggu tayang ulangnya. Iya, biasanya agak lama dikit ya Teh ya. Tiap hari saya posting ya di YouTube-nya dari hasil live-nya. Insya Allah. Rio Pangolu, tidak ada tanda bacanya. Ya, YouTube-nya ada sampean Ustadz. Ya, YouTube-nya cukup di itu aja Pak. Di TikTok-nya, di akun saya, nanti di atas itu ada lambang YouTube. Klik aja, udah langsung masuk. Oke, Jad, bagaimana mau nonton YouTube? Nah, nonton YouTube-nya di akun saya, ini di akun TikTok saya, nanti lihat di sebelah kanan paling atas, bukan atas banget ya, agak ke tengah lah. Itu ada di situ merah itu kan, lambang YouTube-nya, tinggal klik aja. Ya. Oke, Pak Rio, susah saya baca yang tidak ada tanda bacanya. Ya, ikuti saja ya, insya Allah ada pembelajarannya ya. Itu tentang nahu sorobnya gitu ya, insya Allah. Mbak Ella Badri, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Haji Muhammad, insya Allah pada asar mau salat mangga Pak Haji. Kebetulan hari ini adalah pada sawal ya. Selesai sawalan. Oke. Cukup hari ini kita doa dulu. Ustaz, kalau kajian di luar sudah dimulai live-nya? Oh belum ya, insya Allah mulai hari ini sudah mulai ada yang ngaji insya Allah hari ini ya. Oke. Karena sudah selesai sawalan ya, biasanya saya selesai dulu sawalan baru bisa kemana-mana itu. Oke Pak Teguh, ayo ke Pak Ustadz. Nah ini Pak Teguh juga belum kelihatan Pak Haji ya, beliau kayaknya lagi mudik kayaknya. Pak Gun silahkan. Oh iya Pak Gun ya, silahkan gabung di grup buat yang ingin kajiannya lebih mendalam dengan admin Bu Mimi nih ya. Oke, mudah-mudahan ya Pak ya. Kita doa dulu, doa penutupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, mudah-mudahan doa kita ini dikabulkan oleh Allah sehingga kita semakin bertambah ilmunya dan mampu mengamalkannya. Oke, terima kasih. Cukup ya. Ustadz bisa diulang lagi hadis 7 kemarin. Hadis 7 kemarinnya. Oh yang kemarin ya Pak ya. Bapak lihat aja di YouTube saya Pak. Itu diulang Pak di situ. Di YouTube saya. Nah, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe. Jadi nanti di akun TikTok ini di atas ada YouTube Pak. Diklik aja. Insya Allah itu kajian yang kemarin sudah ada kok. Ya. Kita cukup hari ini. Oke, link YouTube-nya Ustaz. Ya, itu aja Pak, insya Allah. Nanti ya, diklik aja langsung, insya Allah. Oke. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.